Shalom, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta kasih dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai teman-teman sekalian. Sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan subscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, di zaman yang semakin maju ini, orang tidak mau bersusah-susah, maunya serba instan. Tapi seringkali kita lupa jika ingin makan makanan instan atau kopi instan, kita juga harus mengeluarkan tenaga untuk menyeduhnya atau bahkan untuk memasaknya dan lain sebagainya. Karena semua serba instan dan tidak mau repot ini akhirnya menghasilkan sebuah generasi yang tidak tahan uji. Ketika masalah dan tekanan hidup yang berat datang menerpa hidup mereka, datang menerjang hidup mereka, mereka tidak tahan uji dan tidak kuat mentalnya, dan pada akhirnya ada yang stres, depresi, bahkan ada juga yang mengakhiri hidup mereka. Sungguh tragis. Teman-teman, ingatlah bahwa shortcut atau jalan pintas itu bukanlah yang terbaik, sebab tidak akan memberikan kepada kita dampak apa-apa, tidak memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman berharga bersama Tuhan. Teman-teman harus ingat, sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat amat mencintai proses. Karena itu, ketika Ia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sebenarnya Allah bisa saja membawa mereka menuju tanah Kanaan melalui jalan pintas atau jalan cepat, yaitu melalui jalan di negeri orang Filistin. Tapi jika Allah lakukan itu, bangsa ini tidak akan belajar apa-apa, sehingga Allah membawa mereka berjalan berputar di padang gurun. Sama seperti yang dikatakan Keluaran pasal 13 ayat yang ke-8. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Allah tidak asal membawa mereka berjalan di padang gurun, tetapi Allah memiliki tujuan untuk itu, yaitu Allah ingin melatih mereka berperang. Sebab ketika mereka berada di Mesir, mereka bukanlah orang merdeka, mereka bukanlah tentara, tapi mereka adalah budak di tanah Mesir. Di padang gurunlah Allah melatih mereka berperang. Allah mengubah mental budak menjadi mental pejuang. Allah mengubah mental mereka dari gampang menyerah menjadi orang yang tahan uji dan tidak menggerutu. Meskipun untuk itu memakan waktu yang cukup lama. Dan selanjutnya, dalam perjalanan di padang gurun, banyak ujian yang harus mereka hadapi. Setiap ujian itu memiliki maksud Tuhan di dalamnya, yaitu untuk merendahkan hati mereka. Sama seperti yang dikatakan oleh Musa kepada mereka. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Perjalanan panjang
adalah maksud untuk Tuhan merendahkan hati kita dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Teman-teman, selain itu, Allah ingin dalam perjalanan panjang mereka mempercayai Allah satu-satu, bahwa Ia adalah Allah satu-satunya yang harus mereka percayai, yang harus mereka sembah, yang harus mereka ikuti perintahnya, dan bukan Mesir dan bukan keinginan mereka. Setiap kali mereka gagal melewati ujian, mereka harus berjalan, mereka harus dibawa berputar kembali di padang gurun itu. Tetapi sekalipun di padang gurun, mereka di sana bukan untuk sebuah kebetulan, bukan juga sebuah kecelakaan. Tuhan hanya ingin agar di padang gurun mereka belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan seluruh kekuatan dan seluruh akal budi mereka. Mereka mempercayai bahwa Ia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang hidup. Dan Tuhan ingin mereka belajar mencintai dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka dengan sungguh-sungguh. Padang gurun itu adalah tempat pelatihan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Israel. Dan selama itu, selama 40 tahun, mereka tidak kekurangan satu apapun. Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan gandum, atau mereka tidak berburu untuk mendapatkan daging. Tuhan menyediakan mana. Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Ketika mereka bersungut ingin memakan daging, Tuhan menyediakan bagi mereka daging. Bahkan Tuhan menyertai mereka di siang hari dengan tiang awan agar mereka tidak kepanasan, dan di malam hari dengan tiang api agar mereka tidak kegelapan, tidak kedinginan, agar mereka tidak dimangsa oleh binatang buas. Teman-teman, meskipun di padang gurun, Tuhan pelihara hidup mereka. Meskipun di padang gurun, pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka luar biasa. Bahkan Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa kasut dan pakaian mereka pun tidak rusak. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ulangan 29 ayat 5. Teman-teman, hari ini apakah engkau merasa berada di padang gurun, di sebuah perjalanan panjang yang engkau tidak tahu kapan berakhirnya, kesulitan dan ujian yang tidak akan pernah habis, seakan-akan tidak ada habisnya? Sekalipun engkau berada di padang gurun, percayalah bahwa engkau tidak ditinggal sendiri. Tuhan beserta denganmu. Bahkan Ia menjaga dan memeliharamu sampai engkau menyelesaikan perjalanan. Dan Tuhan ingin engkau menuliskan perjalanan hidupmu dan membagikannya kepada orang lain untuk memberkati mereka. Sama seperti Musa menuliskan perjalanan dia bersama bangsa ini dan dengan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Yang hari ini saya dan teman-teman semua menyaksikan. Jangan pernah berkecil hati jika engkau berada di sana, tapi tetaplah percaya bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.